Apakah boleh suami menceritakan situasi rumah tangganya dengan istri pertamanya kepada istri keduanya dan sebaliknya, Ustaz? Karena suami menganggap seorang diri. Apakah itu termasuk juga ghibah? Mohon solusinya. Ini ngeluh duwe bojo loro. Iya. Jadi ahibati fillah, kenapa Allah Azza wa Jal ketika membolehkan menikah lebih dari satu dikasih syarat? Karena tidak semuanya mampu. Maka Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu gitu. Istrinya dua-duanya bermasalah. Karena dia nggak punya tempat curhat, akhirnya curhatnya sama istrinya. Kalau itu keburukan, maka engkau menceritakan keburukan istrimu yang seharusnya engkau tutupi. Tapi kalau engkau mencari solusi, maka silahkan mencari solusi. Tapi kalau bisa, cari solusi ke tempat orang yang bisa memberikan solusi. Tapi antum cari solusi kepada orang yang nambah masalah gitu. Apa ada memberikan tunggu, apa di Pegadaian anunya? Slogannya mengatasi masalah tambah masalah. Iya, kalau mau kayak gini, dia mengatasi masalah tambah masalah gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin dia mengatakan nggak, harapan anak, istri anak ini jadi mengerti gitu loh, Ustaz. Nggak seperti istri yang kedua. Dia ngomong sama istri kedua supaya jangan jadi seperti istri yang pertama. Maunya seperti itu dia kan. Tapi ternyata nggak selesai-selesai. Perempuan itu seperti itu. Maka antum cari solusi ke tempat lain. Ada cerita, seorang ustadz cerita, ada seorang hamba Allah ini selalu sholat subuh itu di masjid, jemaah. Tidak pernah telat, jemaah. Ini sebuah permisalan apa kejadian nyata, tapi ustadz itu cerita. Akhirnya tanya sohibnya, antum kok bisa istiqomah, kata dia, subuh di masjid selalu sebelum adzan, kata dia. Iya, istri ana dua, kata dia. Oh masya Allah, ana kalau gitu tak kawin luru pisan, kata dia, supaya istiqomah. Dan subhanallah, betul dia nikah lagi sama sohibnya. Ternyata subuh di masjid, jemaah. Jadi tidak bisa tidur di rumah istrinya, jemaah. Jadi subuhan di masjid terus karena ribut pening ahsan ke masjid. Akhirnya ada sohibnya dia, jemaah, di masjid. Ini tidak semua, artinya ada kondisi-kondisi memang orang-orang yang nggak mampu, maka tolong pertimbangkan. Jadi para wanita juga harus tahu. Kadang-kadang perempuan itu menganggap ketika suami nikah lagi itu mau senengnya dewe. Nafsu ini itu kata dia. Iya nggak apa-apa, menikah karena nafsu boleh nggak? Boleh nggak, jemaah? Loh, kita itu menikah karena kita punya nafsu. Kata Nabi SAW, kalau nggak mampu nikah suruh puasa gitu loh, supaya nafsunya terjaga, terkontrol. Maka Nabi SAW mengatakan ketika menyuruh menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Karena nafsunya tersalurkan di tempat yang halal gitu loh. Tapi catatannya tadi, mampu menikah. Jangan bicara 2-1 pun, kalau mau menikah harus mampu. Nggak mampu antum zalim nanti sama istri antum. Mampu, apalagi 2. Taib. Hanya saja perempuan itu lupa bahwasanya suaminya ini bukan hanya oleh seneng tok, tapi dia juga dapat ngelune. Senengnya berapa lama sih, jamaah? Kalau bicara bersenang-senang, kalau seorang laki-laki punya istri kedua, dia bermalam di rumah istri keduanya ini, kalau gadis berapa hari? 7 hari kan? Kalau janda 3 hari. Itu sih seneng-senengnya, jemaah. 3 hari, 7 hari. Habis gitu mulai dia sudah
Ini harus dibagi sudah. Pembagian itu sudah menyisakan beban pikiran. Dia harus ke sini, dia harus ke sini. Belum anaknya yang sakit, belum ini. Jadi tolong para wanita memaklumi suaminya. Jadi kadang-kadang mereka nuntut. Ini kan masalahnya istri pertama nuntut, istri kedua nuntut seperti itu. Akhirnya tidur di masjid. Masjid. Allahu Akbar. Ya artinya jangan sampai kita menghibain saudara kita.